Pak Prabowo sendiri sampai saat ini hubungannya masih sangat baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jika duet Ganjar Prabowo itu dimunculkan, sangat mungkin Ibu Megawati menerimanya. Kita tidak akan memaksakan diri. Tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Apakah akan nanti 2 poros, 3 poros, ya kita ikut saja ya. Yang mana? Yang jelas Pak Prabowo akan tetap maju sebagai capres. Tapi kemungkinan untuk menduetkan antara Ganjar dan Prabowo atau Prabowo dan Ganjar itu sangatlah rumit karena keduanya ini sulit untuk dijadikan orang berdua. Wacana 2 poros dan 2 pasangan dalam Pilpres tahun depan kembali ramai dibicarakan. Pasalnya 3 pekan jelang pendaftaran, baru Anies Baswedan yang sudah memiliki pasangan. Sementara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hingga saat ini masih sendiri. Bakal cawapres yang ramai dibicarakan tak kunjung diumumkan dan dideklarasikan. Duet Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto pun kembali muncul ke permukaan. Meski di atas kertas duet ini bakal menang, namun menyatukan mereka bukan perkara gampang. Pasalnya baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra tak mau jagoannya jadi nomor 2. Kenapa wacana menduetkan Prabowo dan Ganjar Pranowo kembali disuarakan? Benarkah ada upaya menyatukan mereka jadi satu pasangan di Pilpres tahun depan? Dan mungkinkah wacana ini jadi kenyataan? Inilah Satu Meja The Forum, angin kencang 2 poros. Belum tentu akan ada 3 poros, bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Yang mungkin adalah 2 poros, nah ini bisa saja terjadi. Wacana 2 poros menguat seiring kembali munculnya wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kemungkinan yang bisa saja terjadi dan tidak dibantah PDIP maupun Gerindra. Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasinya. Di Gerindra, ya PDI Perjuangan itu kan cinta pertama. Tentu kita juga harus realistis. Ya. Kita realistis artinya dalam situasi yang sama-sama tidak mungkin menjadi cawapres. Memang, jika duet Ganjar Prabowo terjadi, siapa yang mengalah menjadi cawapres ketika kedua kubu bersikukuh meraih posisi RI 1. Kemudian juga kader ya samaan wa ta'atan, samina wa ta'an aja. Yang penting itu Mas Ganjar sebagai calon presiden ya. Presidennya Prabowo, wapresnya Mas Ganjar. Karena biar gimana pun saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden bukan sebagai wapres. Lalu muncullah sosok yang diyakini bisa menyatukan koalisi pengusung Ganjar dan Prabowo. Seakan-akan ada kekuatan besar bernama Jokowi yang bisa nih atau punya kemampuan untuk menyatukan keduanya. Apakah itu dimungkinkan? Saya menduga ini adalah sebuah produk orkestrasi kekuasaan yang diarahkan untuk menciptakan public opinion. Nah, dalam konteks ini tentu ada proses negosiasi dan tentu tidak mudah. Pertemuan Megawati dan Prabowo pun diharapkan menjadi kunci dan solusi untuk mengakhiri negosiasi soal posisi. Pak Prabowo sendiri sampai saat ini hubungannya masih sangat baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan beberapa kali minta waktu untuk bertemu. Menurut analisis saya, jika duet Ganjar Prabowo itu dimunculkan, sangat mungkin Ibu Megawati menerimanya karena punya pengalaman seperti yang saya ungkapkan tadi. Per hari ini itu kemungkinan duel lebih besar ketimbang duet. Angin kencang 2 poros, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini.
Di studio telah hadir sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan Ahmad Khoirul Umam, pengamat politik. Malam. Selamat malam. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Malam, Mas Habib. Di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Malam, Mas Bas. Dan di ujung sebelah kiri ada budayawan Eros Jarot. Malam, Mas Eros. Saya mulai diskusi dari Mas Basarah. Cawapres belum juga diumumkan, dideklarasikan. Apakah duet Ganjar dan Prabowo itu akan didorong oleh PDI Perjuangan? Gini Mas BDM, saya sampaikan dulu riwayatnya ya tentang wacana Ganjar Prabowo yang akhir-akhir ini mencuat lagi. Riwayatnya itu kan dimulai dari tanggal 22 April 2023 yang lalu. Oke. Pada saat setelah sholat Idul Fitri, Pak Jokowi lah yang pertama kali merilis nama-nama bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar Pranowo. Ada 7 bacawa pres. Di antara 7 bacawa pres itu disebutkan oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo sendiri. Oke. Itu dimulai 22 April 2023. Setelah 1 hari Pak Ganjar ditetapkan sebagai bakal capres oleh Bu Mega. Kemudian wacana ini itu berlanjut ketika terjadi pertemuan di panen raya di tengah sawah di Kebumen, Jawa Tengah. Seingat saya 10 Maret 2023. Tadi ada gambarnya di sini. Di sanalah menurut sumber-sumber yang layak untuk saya percaya, Pak Jokowi menyampaikan keinginannya duet Ganjar Prabowo. Disampaikan kepada? Pada mereka bertiga di tengah sawah itu. Oke. Lalu kemudian wacana ini sempat berhenti selama 1 semester. Ya, dari mulai bulan Maret sampai 20 September kemarin, Mas Eros, ketika Mas Ganjar setelah menghadiri rapat TPN, Tim Pemenangan Nasional, ditanya wartawan. Mas Ganjar gimana kalau ada duet wacana duet Ganjar Prabowo? Beliau katakan kalau di politik itu selama belum didaftarkan KPU semuanya masih mungkin. Setelah pernyataan Mas Ganjar itu kemudian mencuatlah wacana Ganjar Prabowo dan menggelinding bak bola salju hingga kita diskusi pada malam hari ini, Mas BDM begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau mau dilanjutkan pertanyaannya, mungkin atau tidak duet Ganjar Prabowo ini? Ada 2 asumsi. Asumsi pertama yang mengatakan realitas politik ini tidak mungkin. Kenapa? Karena masing-masing partai politik telah mengeluarkan keputusan hukum organisasi masing-masing yang menetapkan Ganjar sebagai baca pres PDI Perjuangan, Pak Prabowo sebagai baca presnya Gerindra. Lalu kemudian sudah terbentuk blok koalisi partai politik pendukung masing-masing baca pres tersebut begitu. Itu realitas hari ini. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif hukum, kan ada gium yang mengatakan das sollen tidak selalu sama dengan das sein. Hal-hal yang diciptakan yang menurut aturan hukum belum tentu praktiknya sama. Itu dalam perspektif ilmu hukum. Belum lagi dalam perspektif politik. Politik tidak hanya sebagai sebuah ilmu, tetapi sebagai sebuah seni. Segala kemungkinan itu bisa terjadi dalam politik. Nah, oleh karena itu, saya mempertanggungjawabkan tesis saya ketika tadi diputar tentang kemungkinan duet Ganjar Prabowo itu masih terbuka ruangnya begitu. Nah, saya mengatakan pada saat di Kompas TV beberapa waktu lalu, saya punya asumsi kemungkinan duet Ganjar Prabowo itu masih terbuka, tergantung bagaimana sikap 5 aktor yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana sikap Pak Jokowi, kemudian sikap Ibu Megawati Soekarno Putri, sikap Pak Prabowo, sikap Pak Ganjar, dan sikap ketua umum partai politik Indonesia Maju. Nah, analisa saya terhadap 5 aktor ini, dengan berbagai analisa yang nanti dapat saya kemukakan, itu sangat mungkin. Sangat mungkin duet Ganjar Prabowo itu dibuka kembali. Baik. Begitu, Mas Habib, kalau Mas Habib juga pernah mengatakan bahwa PDIP itu cinta pertama. Apakah simbol cinta pertama itu memungkinkan duet ini? Apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo bisa? Saya sampaikan sudut pandang saya dulu ya dari apa yang tadi disampaikan Mas Ahmad Basarah, bahwa apa yang terjadi ketika setelah pengumuman 22 April capresnya PDIP, lalu Pak Jokowi hari raya mengatakan cawapresnya Pak Ganjar, lalu ada kalimat termasuk Pak Prabowo akan menemukan cawapresnya. Artinya yang dipahami dan sudah kami konfirmasi yang dimaksud Pak Jokowi bukan Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Ganjar, tetapi Pak Prabowo akan menemukan cawapresnya sendiri juga. Begitu. Yang kedua, ini soal komunikasi juga. Ketika di panen raya sudah firm, sudah saya cek juga ke orang yang langsung ada di situ, yaitu Pak Prabowo sendiri, nggak ada arahan untuk itu. Ganjar Prabowo nggak ada. Nggak ada. Yang ada? Yang jelas tidak ada. Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Ganjar itu sama sekali tidak ada. Nah itu. Lalu kenapa kemarin ini ada wacana ya? Memang ada satu pernyataan Pak Jazilul Fawait ya. Ya, PKB. 2 poros. Lalu ada beberapa
relawan kalau nggak salah yang tadinya relawannya Pak Jokowi atau sampai sekarang relawannya Pak Jokowi mengatakan kalau nggak salah di Manado atau di mana mengusulkan Pak Prabowo lalu cawapresnya siapa? Pak Ganjar. Itu baru mengemuka. Saya mau katakan apapun itu misalnya Pak Prabowo Ganjar Prabowo. Saya sudah sampaikan beberapa kali hubungan kami dengan PDIP Perjuangan bagus sekali. Kita punya sweet memory sebagai cinta pertama kami PDIP ya kan. Juga salah satu saya pikir PDIP partai yang secara ideologis konstruksinya paling mirip dengan Gerindra dari yang ada saat ini. Ya, dalam konteks ada tiga lapisan Pak kita beraktivitas di politik. Satu ideologi, ya kan. Kedua politik, ketiga strategi dan taktik. Ideologi mirip, ya kan. Dapat dikatakan PDIP salah satu acuan utama kami. Politik kita sama-sama bicara keberlanjutan. Tapi strategi dan taktik mungkin saat ini ada hal yang berbeda. Itu masing-masing sudah dapat dikatakan ada takdirnya sebagai capres definitif dari masing-masing partai dan bukan hanya partai, dari koalisi pendukungnya. Kayak kami ini kan bukan hanya Gerindra lagi urusannya, ada partai politik pengusungnya. Sehingga saya pikir nggak ada masalah, kita harus realistis juga. Tidak mungkin satu koalisi dua capres, ya kan? Tapi kalau ada satu poros, dua pasangan calon bisa jadi. Jadi mungkin itu dimaksud Pak Jazilul, makanya beliau ini harusnya tanggung jawab nih, harusnya hadir nih. Udah diundang. Dua poros itu kan belum tentu dua pasangan, tapi dua poros pro keberlanjutan, ya kan? Dan poros perubahan. Itu mungkin gitu loh. Jadi saya nggak tahu, tapi kalau itulah yang paling realistis menurut saya. Tapi kalau Mas Habib lihat, kalau bagi Anda pribadi, kalau Prabowo Ganjar masih mungkin terjadi? Saya nggak bisa menilai ya kan ya, tapi dalam konteks kepantasan, apakah pantas kami menawarkan posisi cawapres kepada satu PDIP partai besar, hampir 2 kali pemenang pemilu, ya kan? Pak Ganjar juga tokoh yang sangat potensial. Apakah pantas kami menawarkan cawapres kepada beliau gitu loh? Itu kan soal kepantasan. Sementara di sisi lain tentu kita nggak akan mundur, satu langkah saja nggak akan mundur. Capres, ya? Sebagai capres itu nggak akan mundur gitu loh. Sama dengan Mas Bas. Jadi kalau bagi PDIP juga Ganjar harus di atas sebagai capres. Makanya tadi saya katakan realitas politik per hari ini, saya ulangi per hari ini, bahkan per detik ini, tidak mungkin gitu. Karena masing-masing sudah diputuskan oleh partai politiknya sebagai capres. Yang Bung Habib katakan tadi benar, tidak mungkin kita bekerja sama dalam satu blok politik pilpres, tapi dua-duanya capres. Karena harus ada cawapres. Harus ada yang mengalah. Tapi itu kan realitas politik hari ini. Dan kita tahu persis politik itu sangat dinamis. Dan cair. Ya. Beliau dengan PKB saja yang sudah hampir 1 tahun ternyata kemudian bisa berubah. Bisa berubah. Koalisi yang lain juga sudah terjadi regrouping gitu. Nah, atas dasar itu maka muncullah berbagai asumsi-asumsi. Kira-kira format politik kedepannya NDN itu akan seperti apa? Muncullah berbagai macam analisa. Di situ Mas BDM. Mas Umam, kalau Mas Umam melihat sebagai akademisi, apakah kemudian dua poros, apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, itu akan lebih membawa sebuah kemanfaatan bagi publik? Kalau bicara kemanfaatan, saya pikir itu akan kita uji terlebih dahulu, Mas BDM, terkait dengan konteks visi, misi, platform, dan apa yang kemudian dijanjikan. Visible tidak, bisa menjelaskan bagaimana cara mencapainya atau tidak. Tetapi terkait dengan konteks isu ini, kita sebenarnya juga membaca sinyal. Karena kemarin ketika disampaikan oleh Pak Jazil dari PKB, dan ternyata informasi itu, konon Pak Basara, bersumber dari Pak Hasto, Sekjen PDIP, dan juga Pak Aryo Bimo. Dan 2 hari setelah itu dikonfirmasi Mbak Puan menyampaikan bahwa seolah memberikan ruang bagi proses negosiasi ini. Di saat yang sama di Komisi 2, Mas Budiman, ada proses yang juga cukup mengagetkan kita. Kita betul-betul menilai bahwa KPU sudah cukup firm untuk mengajukan batas jadwal terkait dengan pendaftaran capres-cawapres di tanggal 10 Oktober. Tetapi ternyata mundur lagi ke 19. Artinya apa? Kita membaca sinyal ada proses negosiasi yang akan dijalankan. Dan barangkali dan besar kemungkinan ini dilakukan oleh mastermind yang bisa melakukan mastermind di dalam konteks dia bisa menjalankan fungsi sebagai deadlock breaker. Karena bagaimanapun jadi minta perpanjangan waktu gitu ya? Minta perpanjangan waktu bisa jadi. Mungkin kemarin juga ada yang menyampaikan beliau punya data, informasi intelijen yang seolah kemudian bisa meyakinkan pihak tertentu untuk kemudian sesuai dengan apa yang diekspektasikan.
Artinya bahwa deadlock breaker itu bisa jadi terjadi, tetapi di saat yang sama kita juga perlu membaca ada beberapa kemungkinan kalau misal kemudian poros pro perubahan dengan poros keberlanjutan diartikan dua poros itu, peta per hari ini salah satu yang dirugikan memang kelompok keberlanjutan. Karena bagaimanapun juga dari basis data survei kami, kelompok perubahan memang di angka 40%, keberlanjutan di angka 60%. Tetapi kalau misal dia terbelah dua, maka akan memberikan leeway atau potensi celah bagi kelompok perubahan untuk menjadi kuda hitam ketika nanti masuk putaran kedua. Tetapi di saat yang sama, apakah kemudian itu atau sebaliknya, kalau deadlock breaker itu kemudian bisa menyatukan antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo, kalau narasi yang dulu berkembang tadi di Kebumen itu, kita memikirkan harusnya logikanya waktu itu Ganjar Prabowo. Tetapi dalam gelombang pemberitaan media yang begitu masif, yang keluar waktu itu adalah Prabowo Ganjar. Dan saya meyakini ada elemen yang mengorkestrasi wacana waktu itu, di mana kemudian yang itu adalah representasi dari kepentingan, aspirasi dari lingkaran kekuasaan yang menginginkan Prabowo Ganjar. Dan tidak mudah, bagaimanapun juga PDIP adalah partai yang begitu kekeh dan Bu Mega adalah Bu Mega. Semakin beliau ditekan, semakin beliau ditakut-takuti, semakin bersikukuh dan yakin dengan apa yang dia yakini. Kira-kira demikian. Baik, Mas Eros, tadi kan Mas Umam mengatakan ada deadlock breaker dan juga mastermind. Apakah Mas Eros juga melihat ada orang-orang yang memang mencoba untuk memecah kebekuan-kebekuan untuk menggabungkan dari 3 menjadi 2 atau kembali menjadi 3 lagi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Masih bersama saya Budi Mantanrejo di Satu Meja The Forum. Mas Eros Jarot, Mas Eros, tadi Umam menyebutkan ada deadlock breaker, ada mastermind, ada sosok yang berkuasa cukup penuh untuk bisa menentukan dan mengarahkan dari 3 menjadi 2. Mas Eros melihat ada sesuatu itu? Sebelum saya jawab, saya intermezzo sedikit ya. Ini, jadi saya dengarkan tadi gitu ya. Jadi saya juga pikir ini nih yang namanya pemilu pesta demokrasi ini, pestanya rakyat atau pestanya petinggi partai ya? Pusing ya kan? Pusing ya? Satu ya, itu hanya intermezzo aja. Yang kedua, mungkin judul ini juga kalau kita perhatikan tadi kan sejarahnya sudah diungkapkan versi masing-masing gitu ya. Nah mungkin versi saya berbeda gitu ya. Saya rasa ini dipicu oleh kehendak yang begitu tinggi ya dari seorang center player gitu kan. Center player? Ya, yang kedudukannya mungkin perlu ya satu ruang di mana dia bisa bernafas lega ya tanpa harus ada kekhawatiran sedikit pun. Gitu. Nah, artinya pemilu harus berjalan sesuai dengan apa yang bisa memungkinkan nyaman buat dirinya. Siapa? Ya the central player kan Pak Jokowi. Oke. Ya. Nah dalam hal ini memang sebetulnya ini kan ada ketakutan yang sengaja dibuat itu ya. Seolah-olah nih kalau nanti hati-hati nih. Ya. Nah, Anies ini juga ancaman. Padahal ancaman yang terbesar itu adalah ketidakpercayaan diri masing-masing ini menurut saya. Ya. Artinya ada hal di mana saya lihat tidak perlulah terlalu takutan dibuat dan dua. Kita sudah punya pengalaman di 2019. Apa yang dihasilkan dengan 2 pasangan ini. Kan produk yang paling signifikan tuh Cebong sama Kadrun. Ya, terpecah. Ya. Waktu itu pertimbangannya adalah ekonomis. Nah sekarang saya tanya, saya tagih lagi ya. Mahalan mana? Ukuran yang waktu itu kan 23 triliunan gitu ya. Dibandingkan damage atau kerusakan secara ya kehidupan bermasyarakat berbangsa dalam konteks menjaga persatuan rakyat. Itu kan besar sekali, 23 triliun nggak akan mungkin bisa memadamkan itu ya. Nah sekarang mau kita ulangin lagi. Kalau saya pikir
Kalau ada 5 lebih bagus 5. Ya. Ini 3 mau dipaksakan 2. Itu kan hanya ada satu kelompok elit tertentu ya yang menginginkan, yakin ya bahwa dengan Ganjar dipadukan dengan Pak Prabowo gitu ya pasti menang. Ya. Itu kan itu ya kan. Dan satu putaran. Supaya satu putaran. Ngirit. Satu putaran itu nanti yang berputar siapa? Ya kan itu yang penting lagi dilihat. Ada nggak perputaran kekuasaan untuk pindah ke rakyat atau tetap di sini-sini saja? Ya, memang ada yang namanya satu putaran itu menjaga agar kekuasaan tidak berputar. Terbalik. Artinya zona nyaman yang sekarang sudah mereka kuasai harus dipertahankan. Nah, yang saya lihat makanya saya nggak tahu ya, mungkin saya berbeda. Sebetulnya perlombaan ini semua gitu kan, the real winner kan saya sudah bilang, bukan partai-partai kok, para oligark. Para oligark? Ya itu oligark dalam negeri dan luar negeri. Dalam konteks hari ini ya, bahwasanya secara ya apa yang kita lihat sehari-hari ya pendekatan legal formalistik ya menangnya PDIP atau mungkin nanti Gerindra, tapi who's the real winner? Sudah kita bisa baca dari ulah ya para petinggi politik hari ini gitu. Dan juga bagaimana hitungan itu selalu bilang, oh jangan dia kurang ada duitnya nih untuk kita jadikan cawapres gitu kan. Dari situ kan sudah lihat bahwa keterpenjaraan dia pada hal-hal yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ada sihir gitu ya yang sudah menyetrum pikiran dan pola pikir dia tidak bisa keluar dari hal semacam itu dan dibangunlah sistem politik yang memang seperti ini. Oke, baik Mas Eros. Mas Umam, jadi kalau ada analisis yang sedikit berbeda dari Mas Eros kepada publik, dan kalau Mas Umam lihat sekarang dalam posisi seperti sekarang, tadi kan Mas Basra juga menyebutkan ada lima tokoh yang paling berperan untuk mengarahkan ini dari 3 menjadi 2 atau kembali menjadi 4. Faktor yang paling dominan siapa sebenarnya itu? Apakah betul mastermind itu sebenarnya? Kalau mencermati situasi perkembangan hari ini, Mas, memang ada semacam situasi yang berbeda dalam ruang demokrasi kita hari ini, di mana ada satu tendensi sentralisasi kekuasaan, yang mana kemudian konteks kekuasaan itu memiliki power dan juga pengaruh yang cukup bisa mengarahkan dan juga mempengaruhi bagaimana kemudian dinamika politik itu terjadi. Maka kemudian informasi selentingan berkali-kali kita terima, kemudian terjadi baku atur yang sudah pernah kita dengarkan beberapa waktu lalu, sekarang kemudian terbukti. Nah, situasi itu yang kemudian seolah memperteguh, oh ternyata benar ada itu, meskipun tentu tidak mudah bagi kita untuk mengkonfirmasi itu. Tetapi kalau misal kemudian let's say Pak Jokowi memang dianggap sebagai tokoh sentral yang kemudian memiliki pengaruh, power di situ, saya pikir beliau tetap memiliki basis pertimbangan dalam konteks subjektivitas maupun dalam konteks kenegaraan atau dalam konteks kepartaian. Tadi Pak Basarah menyebut sebuah istilah Japanese leadership style, tego larane ora tego patine. Tega sakitnya tetapi tidak tega kalau misal kemudian dihadapkan pada matinya. Artinya apa? Realitas koalisi per hari ini sangat berbeda dengan awal 2023 yang lalu. Ketika di 2023 yang lalu, mohon maaf, memang pada satu posisi Mas Ganjar relatif pada satu titik elektabilitas yang cukup memadai, cukup mumpuni. Dan PDIP juga kita yakini mampu mengakumulasi basis kekuatan koalisi yang cukup solid. Tetapi di awal itu juga kita juga mendengar akan ada skema pengepungan PDIP. Dan realitas per hari ini seolah sedang terjadi gitu. Terkonfirmasi bagaimana kemudian Pak Prabowo bisa mengakumulasi satu basis kekuatan yang relatif solid dengan akumulasi kekuatan kursi parlemen 45%. Anies Baswedan sebagai challenger, dia bisa mengakumulasikan katakanlah 29%. PDIP harus berpuas diri dengan dukungan P3 di angka 25%. Kalau kemudian basis keberlanjutan terbelah, maka kemudian ini akan memberikan ruang tadi kepada perubahan. Problemnya, kalau misal di atas kertas basis elektabilitas, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar kurang begitu kompetitif, let's say di underestimate, maka dia tidak akan lolos di putaran kedua, maka besar kemungkinan partai-partai pendukung Anies Baswedan akan melakukan dukungan kepada Pak Prabowo. Karena ada faktor
Satu, ada ideological resistance dengan PDIP, let's say PKS dengan PDIP, atau faktor komunikasi elit yang ada gap, let's say misalnya dari Nasdem dengan PDIP. Situasi ini kalau misal kemudian disimulasikan, maka akan meletakkan PDIP pada posisi yang kalah ketika masuk di putaran kedua. Kalau misal itu terjadi, disimulasikan begitu, barangkali the mastermind tadi berpikir, jangan-jangan ini jangan sampai terjadi. Supaya ini tidak terjadi, maka kemudian dilakukanlah upaya negosiasi. Supaya kemudian kalau ada apa-apa dengan PDIP, bukan beliau sebagai kader terbaik, sebagai petugas partai yang dipersalahkan di sana. Dan satu hal, menurut informasi spekulatif, konon apa yang muncul ini bukan isu kaleng-kaleng. Menurut informasi spekulatif, mohon dikoreksi Pak Basarah, saya mendengar katanya SKCK dari Pak Ganjar disiapkan 2 skema. Satu SKCK sebagai capres dan satu SKCK sebagai cawapres. Kita mendapatkan informasi itu tentu penuh dengan spekulasi. Seolah kemudian narasi ini bukan narasi yang sifatnya spekulatif, tetapi terkonfirmasi dari indikasi-indikasi tadi. Jadi gimana Mas Basarah untuk informasi yang spekulatif tadi? 2 SKCK disiapkan oleh Mas Ganjar sebagai capres maupun sebagai cawapres. Gimana sebetulnya? Kalau basisnya informasi spekulatif, saya lebih dulu mendapatkan informasi dari Bung Umam bahwa Pak Prabowo mengurus 2 SKCK. Mengurus 2 SKCK. Tapi kalau basisnya spekulatif, tapi kalau basisnya keputusan hukum masing-masing organisasi, tentu kita sudah tahu dengan persis. Dan kita bersepakat bahwa dalam kita berdemokrasi itu kan yang kita anut demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi yang berdasar atas hukum. Dalam sistem demokrasi hukum kita telah diatur mau 2 pasangan calon, mau 3 pasangan calon sah dan konstitusional. Itu tergantung bagaimana negosiasi antar partai politik. Karena Undang-Undang Dasar kita memang memungkinkan pasal 6A ayat 2 di situ dikatakan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi memungkinkan satu partai politik yang memenuhi ambang batas 20%, yang tidak memenuhi ambang batas 20%, dia harus mencari pasangan partai politik yang lain. Jadi logis saja Bung Imam, kalau pada posisi ini partai-partai politik yang lain tidak mendekat ke PD Perjuangan karena mereka tidak bisa mempropose siapa calon wakil presidennya. Tapi kepada partai politik yang belum mendapatkan 20%, ada ruang negosiasi ya untuk menawarkan bakal calon wakil presiden. Saya kira pada posisi itu, dan ini adalah seni bagi proses politik itu sendiri, dan semuanya masih menggelinding bak bola salju. Kita tidak tahu bagaimana nanti di 19 Oktober sampai batas akhir pendaftaran, ketika KPU mengesahkan pasangan calon, semua kemungkinan itu masih terjadi. Dalam perspektif politik sebagai seni itulah saya melihat dinamika politik yang menjadi diskusi kita malam ini di satu meja forum ini, tentang Ganjar Prabowo itu masih menggelinding terus. Gitu loh, kira-kira. Baik Mas Habib ya. Ini kan juga sekarang muncul juga spekulatif atau ekspektasi bahwa setelah Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu di satu acara di kedutaan, kemudian akan sedang mencocokkan jadwal lah untuk melakukan pertemuan, entah karena apa, sampai sejauh mana, tapi jawaban Habib setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Mas Habib, kalau dengar pernyataan dari Sekjen Gerindra, kabarnya Pak Prabowo sedang mencocok-cocokkan jadwal untuk merancang pertemuan dengan Ibu Mega. Sejauh mana update dan agenda pertemuan itu akan apa sebetulnya? Ya, sebentar saya sedikit menanggapi Pak Umam dan Pak Basarah ya soal tadi pengepungan PDIP. Sebenarnya kadang-kadang kita kan overanalysis, overthinking. Cocoklogi kan ya. Cocoklogi. Padahal kalau kita ada di pusaran politik kadang-kadang hal-hal yang sederhana terjadi di kita dianalisa macam-macam dari luar. Jadi seperti disampaikan kata Mas Basarah tadi, soal misalnya banyak yang partai politik yang ke Pak Prabowo, karena memang secara objektif kalau ke Pak Ganjar itu kan sama dengan memberi gula ke teh manis. Memberi gula ke teh manis, lebih manis lagi gitu ya? Ya artinya sudah manis ditambah gula, jadi melengkapi yang sudah lengkap 20%. Ya kan kalau ke Pak Prabowo kan tentu kan Partai Gerindra ada di belum dapat 20% sehingga tentu lebih membutuhkan partai-partai tersebut, dan karena lebih lebih berharga maka akan lebih dihargai
Iya kan kalau di sini. Kurang lebih begitu. Ada juga hal-hal misalnya pertemanan lama dan lain sebagainya. Jadi nggak ada lah ya ini karena frekuensi besarnya sama, nggak ada mengepung dan lain sebagainya. Saya pikir jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Yang kedua tadi ditanyakan soal pertemuan. Nah, pertemuan tentu tidak sampai ke ke orang seperti saya ya soal kapan pertemuan, tapi pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau memang terlintas mereka pengen ketemu lusa ya kan 2-3 hari lagi, saya pikir bisa langsung terwujud itu loh. Jadi bukan hal yang aneh karena memang sering setahu saya ya selama kurun waktu 2009 lah setidaknya interaksi politiknya yang resmi ya. Partai Gerindra berdiri 2008 sampai ke saat ini sering sekali bertemu, tiba-tiba nggak nyampe seminggu terjadi pertemuan. Jadi bukan sesuatu yang itu ya, aneh ya? Bukan sesuatu yang aneh karena memang beliau berdua bersahabat ya. Jadi ada ada semangat saling support ya selama ini. Itu yang kita rasakan di berbagai pilkada juga. Kadang-kadang kan kita mengajukan calon tiba-tiba by phone. Ketemu. Ya kalau bersahabat mungkin gabung mungkin di sini. Mungkin juga kayak waktu Pak Jokowi Ahok 2012 ya kan. Itu kan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu nggak saling kenal gitu kan ya. Tapi ada Pak Jokowi di PDI Perjuangan, lalu kita lihat ada Pak Basuki Cahayapurnama masuk Gerindra waktu itu disatukan. Jadi bukan hal yang aneh. Kita bisa orang aja bisa kita jodohkan dan lain sebagainya, apalagi sekedar bertemu Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Oke, baik. Mas Eros, ini juga mungkin diingatkan oleh Habib, mungkin bukan overthinking, tapi sekarang dalam percakapan-percakapan di panggung belakang, bukan dalam panggung media, bahwa politik Indonesia 14 Februari 2024 juga tidak mungkin bisa dilepaskan dalam geostrategi geopolitik global yang sedang berubah. Ya, akhirnya saya bertemu dengan sejumlah politisi senior, dia mengingatkan bahwa tidak mungkin kemudian negara adik kuasa seperti Amerika juga akan ikut mendrive arah politik, bandul politik Indonesia ke depan seperti apa. Menurut Mas Eros, apakah ada kemungkinan bahwa negara persaingan antara China dan Amerika kemudian ikut menentukan mendrive arah-arah politik Indonesia di 14 Februari 2024? Ya kalau melihat ya bagaimana situasi kondisi ataupun geografis ya di dalam peta ASEAN aja lah ya, kan sangat diperhitungkan. Indonesia sebagai negara yang sangat diperhitungkan dan tidak mungkin lepas dari amatan mereka. Amatan itu termasuk di dalamnya kepentingan mereka. Ya. Dan tentunya kan dulu memang ada blok barat, ya, blok timur. Sekarang kan sudah ada polarisasi gitu ya. Multipolar. Konstelasi baru lagi yang tentunya ini juga pasti akan mewarnai gitu ya perhelatan pemilu 2024. Akan tapi saya tetap berkeyakinan kan ada sementara ini ada sengaja diedarkan semacam notulen, dokumen Gilgris lokal lah ya. Gilgris lokal. yang sudah mulai mengatakan soal ada CIA dan macam. Justru saya melihat ya itu pasti ada pengaruhnya, tapi akan sangat besar pengaruh itu aku rasakan ketika para pimpinan partai kita di sini ya lupa bahwa kekuatan sesungguhnya di kita adalah persatuan rakyatnya. Ya. Ya. Kalau kita kuat itu tidak begitu signifikan ya itunya pengaruhnya. Tapi pada saat kita dilemahkan dengan politik divide et impera mereka gitu ya, maka kita akan terlemahkan. Jadi menurut saya kembali saya kepada temanya ya, saya juga bingung gitu kan. Sekarang ini kalau apalagi di teori seorang ilmuwan ya, kan tidak mungkin segala sesuatu yang secara empirik belum terbukti Anda bikin teorinya kan agak aneh menurut saya. Nah sekarang nih di 2024 Pileg sama Pilpres kan nyatu. Pasti ada hal-hal yang harus kita perhitungkan, tidak mungkin dengan paradigma yang sama. Ya, memasuki 2024 masih pakai paradigma 2019 kan agak aneh. Kenapa? Di sini nanti pilihan personal lo kan lebih mengejala ya. Dan bagi contohnya nih, kan banyak nih teman-teman saya di PKB gitu ya. Gua nanti tetap milih Ganjar. Sebaliknya ada juga yang sudah di Prabowo, gua tetap milih Ganjar.
Dan begitu juga di PDIP, buktinya Budiman Sujatmiko sebagai Pilih Prabowo. lombong ya. Jadi nanti pilihan yang sifatnya personal itu akan dominan. Lebih dominan. Sehingga ya kalau nanti dikhawatirkan, tadi hitungannya tadi kan persentase kan gabungan partai-partai di parlemen ya. Tapi nanti kalau rakyat memilih, belum tentu hasilnya sama. Belum tentu seperti itu. Contohnya, wes pokoknya saya gue ora lah, males aku dulu, rakyatnya malas gitu kan, kayak begitulah ya. Baik. Mas Umam, saya ingin mendalami satu aspek yang juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Tero soal kemungkinan persaingan atau intervensi dari kekuatan asing selain ada mastermind lokal. Sekarang kan sudah ada pengkondisian ya. Dokumen-dokumen seakan-akan dibocorkan atau sengaja bocor atau kontra intelijen yang terjadi. Sejauh mana itu bisa bermain? Kalau ditanya sejauh mana bisa bermain, mungkin bergantung pada dinamikanya, Mas. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada konteks teori two level game theory yang disampaikan oleh Robert Putnam, memang bagaimanapun juga ada proses interaksi di dalam konteks kekuatan global dan juga kekuatan domestik suatu negara. Dan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tetapi di dalam konteks ini, diakui atau tidak, situasi per hari ini dalam konteks Indo-Pasifik itu kan memang mengalami sebuah proses peningkatan eskalasi. Diakui atau tidak, bagaimana kemudian US dan juga kekuatan dari China mengalami proses kulminasi ya. Di satu titik kita tahu kemarin pergerakan dari Amerika itu mulai bergerak ke depan. Bukan hanya pangkalan militernya di Darwin, udah mulai maju ke Papua Nugini dan mendapatkan legalisasi dari parlemen Papua Nugini secara bebas dan tanpa batas untuk menggunakan pangkalan militer itu. Tetapi di saat yang sama, China juga semakin kuat dominasinya di wilayah ASEAN, Indonesia termasuk wilayah Indochina, Vietnam, Kamboja, Laos, tingkat dependensinya semakin tinggi. Nah, terkait dengan konteks politik di Indonesia, saya juga berkeyakinan bahwa elemen-elemen itu tetap memiliki kepentingan besar untuk menentukan bagaimana arah kepemimpinan Indonesia ke depan. Tetapi dari hasil komunikasi, Mas Budiman, saya pribadi berkomunikasi dengan teman-teman dari salah satu negara yang tetangga yang dianggap sebagai Deputy Sheriff of the United States of America in Indo-Pacific region. Ada juga satu forum secara terpisah dari elemen negara yang dianggap sebagai musuh dari kekuatan yang tadi juga, yang mengatakan bahwa dari hasil diskusi kami, rasanya basis ideologi tidak menjadi satu isu signifikan. Basis terkait dengan konteks identity tidak menjadi isu signifikan. Keyword yang kemudian muncul adalah pragmatisme. Artinya apa? Bergantung pada konteks dinamika internal politik di Indonesia, semakin kuat, mana yang kemudian menang, itulah yang kemudian akan mereka jadikan sebagai partner untuk bernegosiasi. Karena bagaimanapun juga kalau kita kuliti satu persatu, Pak Prabowo, Pak Ganjar, termasuk Mas Anies, rasanya tidak ada titik perbedaan signifikan di dalam konteks bagaimana mengeksersis agenda kepentingan nasional dalam bernegosiasi dengan kekuatan luar. Nah, oleh karena itu saya pikir pengaruh itu ada. Dan kita tahu persis, let's say satu negara superpower di dunia, dia memiliki kapasitas untuk collecting information, Mas. Dan teman-teman dari peneliti, NGO, mendapatkan sejumlah proyek terkait dengan penelitian-penelitian tertentu, dan itu adalah bagian dari data intelligence gathering. Kapan akan digunakan, untuk apa, menghantam siapa, memperkuat siapa, that's part of the game. Oke, baik. Mas Habib, sebelum saya break ke keempat. Pertemuan terakhir Pak Prabowo dengan Menhan Amerika itu apakah juga merupakan bagian dari untuk mencari dukungan dari Amerika untuk menjelang Pilpres di 14 Februari 2024? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Habib, pertemuan Pak Prabowo Menhan dengan Menhan Amerika Agustus lalu apakah juga memang merupakan bagian selain kerjasama defense, tetapi juga bagian dari Pak Prabowo untuk mendapatkan endorse atau restu dari Amerika? Jadi kalau aktivitas Pak Prabowo sebagai Menhan apalagi ke luar tentu konteksnya adalah negara. Ya. Concern dia adalah negara. Bagaimana seperti selalu disampaikan Pak Prabowo bahwa
kita membela kepentingan nasional kita di konteks internasional. Itulah kenapa survei Pak Prabowo di kalangan anak muda, Gen Z sangat tinggi. Sangat tinggi? Sangat tinggi sekali. Anak muda itu bukan melihat calon pemimpin itu dari usianya, bukan. Tapi dari visinya. Bagaimana dia bisa menjaga kepentingan kita sebagai bangsa dan negara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Itu kan di mana mereka akan masih hidup dan mungkin justru di usia emasnya. Itu yang jadi kekhawatiran mereka terjawab dengan aktivitas Pak Prabowo yang kayak ke Amerika. Sebetulnya bukan hanya ke Amerika kan. Beliau juga mendapat pujian ketika berpidato di Shangri-La University ya. Kalau di forum dialog ya. Dari pemerintah Cina bahkan. Minister of Foreign Affairs China memuji Pak Prabowo. Jadi saya pikir namanya kita ada di lingkungan global. Tentu kepentingan berbagai macam negara pasti akan mencoba bermain di kita. Jangankan selevel Pak Prabowo. Saya di DPR Pak, ya kan saya anggota DPR biasa. Beberapa bulan sekali, sering sekali, first sekretari negara ini mau ketemu Pak Habibur Rahman, ketemu saya, ya kan, datang ngobrol dan nggak mungkin ngobrol cuma pengen berkenalan, tentu kan pasti kan ingin menggali informasi dan lain sebagainya. Itulah, tapi nggak ada masalah, ya kan kita ini kan nggak mungkin melepaskan diri dari nilai-nilai tersebut, ya, dari realitas tersebut. Itulah yang dipahami dan pasti akan mau diperjuangkan oleh Pak Prabowo menjaga kepentingan bangsa dan negara di konteks internasional. Baik, Mas Basarah, kalau Pak Ganjar itu dianggap mungkin penerus dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi terlanjur dikonstruksikan terlalu dekat dengan China. Lalu bagaimana upaya-upaya Mas Ganjar untuk lebih dekat dengan Amerika sebetulnya? Kalau pertarungan adalah geostrategi dan Sikap luar negeri PDI Perjuangan dan termasuk di dalam tentu sikap politiknya Pak Ganjar Pranowo ke depan itu sama dan sebangun dengan sikap politik luar negeri Indonesia, yaitu menganut politik bebas aktif. Kita bergaul dengan semua bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati, menghargai satu sama lain. Itulah pegangan kita. Sehingga dengan semua blok-blok negara di dunia ini kita menjalin komunikasi, menjalin kerjasama sepanjang kerjasama itu menguntungkan. Oke. Gitu. Dalam konteks itu sebenarnya kalau bicara tentang ajaran Bung Karno, beliau mengajarkan Trisakti, itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkeberanian di bidang kebudayaan. Saya kira prinsip-prinsip itulah yang menjadi pedoman kami menjalankan politik luar negeri kami, Mas BDM. Oke, baik. Mas Eros, tadi Mas Eros sempat menyinggung ya, ini permainannya panggung elit dan rakyat kemudian seakan-akan menjadi penonton. Kalau Mas Eros, pesan apa sebenarnya harus disampaikan agar nyambung antara elit dengan masyarakat? Apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat yang tidak tertangkap oleh elit sekarang ini? Ya sebetulnya satu lah, sampai hari ini pun rakyat kan diombang-ambingkan ya. Selalu kita di rakyat itu diposisikan untuk selalu bermain teka-teki manggis gitu ya. Teka-teki manggis? Siapa nih gitu ya. Dan apa alasannya kok tiba-tiba berubah ya. Nah, lalu membaca bagaimana walaupun para petinggi sudah menjelaskan ya. Bahwa tadi dinobilize bagaimana Pak Jokowi sebetulnya upaya untuk menjaga ya partainya di mana dia dibesarkan seperti itu. Nah, sementara di masyarakat tidak begitu melihatnya, ya kan? Yang saya istilahkan dengan persiaran politiknya yang sangat masif itu kan itu juga satu hal yang saya rasa perlulah diperbaiki ya. Cara ada politik komunikasi para pimpinan kita ini kepada rakyat itu. Jangan asik di antara mereka sendiri. Sebenarnya dia tahu bahwa mereka itu adalah petugas-petugas rakyat. Nah, dalam konteks itu saya hanya berpesan, nah contohnya nih ya, kenapa sih kok PDIP terlalu gelisah gitu ya. Padahal mungkin resep yang paling bagus itu kalau saja para pimpinan PDIP terutama yang di puncak coba sedikit rendah hati gitu ya. Oke. Nah, itu kan sebetulnya yang lebih diharapkan juga kemudian kepada teman-teman juga di 3 kontestan ini ya, tidak mendidik rakyat untuk pokoknya mendukung si ini pasti kadrun, yang mendukung ini pasti cebong, nanti kan sudah harus ada kepentingan. Artinya kesadaran yang saya harapkan ya, kesadaran para petinggi partai ini dan para kontestan ya yang nanti akan bertarung 2024 ya. Allah bersepakat kita bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat ini agar kualitas pemilu 2024
lebih naik baik. kelas lah dari yang lalu. Baik, Mas Umam, ini banyak ngomongin poros 2, 3, 4 atau seperti apa. Kalau kritik Anda atau amatan Anda soal penyelenggara pemilu sendiri, apa sebetulnya yang perlu dibenahin agar ada koneksi yang jelas antara elit dan massa itu? Ya bagaimanapun juga sekarang tantangannya cukup kompleks Mas, di mana penyelenggara pemilu sendiri juga dihadapkan pada keterbatasan waktu. Kemarin impact dari Perpu perubahan dari Undang-Undang Pemilu diharapkan bisa kemudian menambahkan ruang bagi proses kampanye, tapi fakta menunjukkan ternyata tetap tidak bisa diajukan, ambil titik tengah. Nah artinya apa? Impactnya nanti ke proses pemilu. Meskipun per hari ini belum masuk masa kampanye, kita sudah lihat di semua wilayah, isinya kampanye semua, isinya mobilisasi massa. Tetapi yang terpenting dari proses politik ini, kita dari basis survei, dari berbagai penelitian, yang menjadi ekspektasi masyarakat itu most likely terkait dengan sosial ekonomi, pekerjaan, kemudian tentang masa depan anak-anak muda, kepastian kerja, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu, yang terpenting dari proses politik, jangan politik itu hanya kemudian menghadirkan drama, gimmick, hura-hura. Tetapi betul-betul bagaimana demokrasi itu bisa menciptakan good governance dan public delivery service yang baik dan kemudian memiliki impact kepada masyarakat kawulo alit. Yang mereka impact itu adalah sosial, ekonomi, kesejahteraan, pekerjaan. Itu yang kemudian mereka harapkan. Kalau hanya kemudian narasi tentang wacana identitas, tentang ideologi, tapi tidak memberikan kepastian apapun kepada masa depan, saya pikir yang akan muncul adalah antipati terhadap politik dan demokrasi. Saya mungkin ingin memberikan sedikit. Oke, pendek aja, pendek. Prinsipnya dari diskusi kita dua poros ini, PDI Perjuangan siap untuk mengikuti dua pasangan calon atau tiga atau empat. Oke. Kita berpegang teguh pada demokrasi dan hukum. Baik. Dan kita selalu punya keyakinan untuk itu dan dengan rendah hati kita membuka diri untuk segala kemungkinan kerjasama politik dengan blok politik yang lain. Oke, baik Mas Basarah, Mas Eros, Mas Habib, dan Bung Umam. Terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. 2 poros atau 3 poros calon presiden bukanlah satu-satunya faktor penting bagi publik. Bagi kebanyakan orang, hadirnya pemimpin bangsa yang bisa mengatasi penyakit komorbid bangsa ini, penyakit korupsi, lebih didambakan bangsa ini. Butuh pemimpin yang tanpa beban, yang punya keberanian mengatasi korupsi. Korupsi sungguh memiskinkan bangsa ini. Korupsi itu memperlebar kesenjangan. Untuk itulah pilihan calon pemimpin harus dibuka lebar. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.